filter fuel pump CB 1, 2, ini perangkat di bagian injeksi khususnya aktuator, khususnya di bagian perangkat sektor fuel pump yang diperinci namanya filter fuel pump atau orang menyebut pempes. Wis nggak asing ya di telinga kawan-kawan semuanya. Ini filter fuel pump dari varian Honda ya, sampel-sampelnya. Filter fuel pump ini fungsinya untuk menyaring kotoran atau menyaring residu bahan bakar minyak sebelum disemburkan ke ruang bakar yang dihisap oleh pompa minyak yang disalurkan melalui pipa injektor atau selang injektor yang nanti akan dikabutkan ke ruang bakar melewati injektor. Nah, injektor itu nanti dikontrol sepenuhnya oleh program ECM. Nah, itu nanti masih bekerja sama dengan sensor-sensor yang lainnya yang saling berkaitan di bagian sistem injeksi itu sendiri, kawan ya. Nah, kita boleh mengganti filter fuel pump ya, asalkan dengan catatan tekanan fuel pumpnya baik dulu. Karena kalau tekanan fuel pumpnya bermasalah, sampai mengganti filter fuel pump itu tidak menyelesaikan masalah. Karena benar fungsi filter fuel pump menyaring kotoran. Yang tadinya filter fuel pumpnya kotor misalkan, kita ambil filter fuel pumpnya kotor. Nah ini misal contoh. Nah ini filter fuel pumpnya kan udah kotor semua. Nah berarti secara otomatis untuk performa kendaraan agar lebih aman ya, kita ganti dong filter fuel pump kita dengan yang filter fuel pump baru. Oke. Nah, tetapi kita mengganti filter fuel pump itu ada syaratnya kawan ya. Filter fuel pumpnya kotor kok nggak boleh tak ganti filter, boleh. Tetapi dengan catatan sampean boleh ganti filter fuel pump segala varian sistem injeksi dengan harapan nantinya motor menjadi performanya baik lagi. Namun ketika tekanan fuel pumpnya melemah atau tekanan rotaknya melemah, itu kan tidak menyelesaikan masalah. Filter fuel pumpnya udah baru, nyaring kotorannya udah enak, kayak gini kan nggak enak tuh ya. Tetapi tekanannya masih melorot, masih ngedrop, maka motor tetap kurang responsif atau segala macamnya, gitu kawan ya. Nah, dengan catatan kan yang kita bahas tadi boleh kok, nggak ada yang maksa kita ganti filter fuel pump. Yang penting tekanan fuel pump masih dapat SOP ya. Semua Honda dari batas minimum itu udah minim ya 30 sampai 38, batas maksimum 40 sampai 50. Loh, kenapa 50? Karena varian daripada unit fuel pump itu ada yang palsu dan ada yang ori. Kalau yang palsu biasanya ada ketemu yang 40, 42, bahkan ada yang ketemu 50. Yang penting jangan di atas tekanan 50 ya. Nanti akan beresiko untuk kabut minyak yang nggak sehat, ataupun di bawah 30 pun sebaliknya ya, nggak sehat juga. Nah, yang enak, yang ideal, yang SOP itu 40 sampai dengan 42 PSI ya. Al Honda atau Al Yamaha sama saja. Nah, kalau Anda ukur tekanan rotaknya itu melemah di bawah nilai standar minimum, ya kan sama aja kak sampai ganti filter fuel pump, tidak menyelesaikan masalah. Walaupun masalah pertama filter fuel pump yang kotor sudah terselesaikan, namun tekanannya atau nanti yang bakal mengisap itu lemah, ya kan tidak selesai masalah. Nah ini kan orang yang dikenal rotak tuh. Oke, pun kita ganti rotak pun ada syaratnya dengan catatan regulator fuel pump pun baik. Kalau regulator fuel pumpnya bermasalah, sampai ganti pimpes, sampai ganti rotak pun tidak menyelesaikan masalah, karena regulator fungsinya untuk menyetel nilai tekanan sebelum masuk ke ruang bakar. Itu dikontrol dulu di regulatornya. Regulatornya sudah bermasalah, rotaknya baru, ya tetap ngedrop, ya kan gitu. Oke, masih banyak faktor-faktor daripada penyebab motor bermasalah, khususnya di bagian ngedropnya fuel pump. Oke, kalau ibaratnya pempesnya dibuka masih bisa dibersihkan, bersihkan. Kalau ibaratnya susah nyariknya dibersihkan. Kalau ibaratnya orang yang minta ganti, asal ada barang, kan gitu kawan ya. Jadi nggak bisa memaksakan kehendak. Nah, untuk masa perawatan atau masa treatment, karena semua itu ada perawatannya ya di bagian engine-nya. Dari motor karburator sampai motor injeksi itu aslinya semuanya ada prosedur perawatan. Dari misal motor zaman dulu karburator tuh
pergantian busi itu berapa kilo, pembersihan filter udara itu berapa kilo, cuci karburator berapa kilo, perawatan ringan bahasa junta treatment itu berapa kilo ya, agar menjaga performa kendaraan lebih baik ya. Nah biasanya kalau orang awam yang dirawat cuma satu, ganti oli mesin, yang lain nggak diperhatikan kan gitu. Wis rata-rata 90% nggak ada bahasa perawatan. Kalau udah motornya mogok baru dirawat, iya tak? Kalau udah karburatornya kotor baru dicuci, nggak nunggu karburator dirawat, tapi nunggu karburator numpuk kotor, motor mogok baru dibenerin. Aslinya semuanya itu ada perawatan maintenance-nya masing-masing. Tetapi kembali lagi ke pribadi masing-masing, kadang-kadang kalah dengan waktu, kalah dengan dana, duit, dan segala macamnya. Alasan-alasan itu kadang-kadang yang membuat motor yang harusnya tune up ringan habisnya cuman 50.000 misalkan jadi ratusan ribu lah, gimana ya, merembet kan gitu. Begitupun filter full pump ini di semua varian injeksi itu dari kisaran perawatan plus minus 25.000 sampai 35.000 itu perawatan. Dalam arti perawatan itu tensi full pumpnya gitu, melihat kesehatan tekanan rotaknya bagaimana. Jika kesehatan rotaknya baik, kita harus memeriksa kesehatan filter full pump dari endapan residunya. Nggak menutup kemungkinan semua bahan bakar minyak pasti punya endapan residu. Nah, endapan residu itu kalau dia kotor sangat mengganggu perform kendaraan tersebut. Kabut minyaknya nggak sehat, akhirnya terjadilah gejala-gejala motor yang bermasalah kan gitu, yang nggak enak rasanya kan gitu. Nah, kalau ibaratnya di angka-angka kilometer tersebut tekanan full pumpnya masih baik, filter full pumpnya kotornya naudzubillah min dzalik, ya mau nggak mau dong antara dua cara, ganti filter full pump apabila orangnya mau ganti, memang seharusnya itu diganti, atau kita bersihkan kalau memang orangnya minta suruh bersihkan, ataupun kita bersihkan jika memang itu kita cari barang nggak ada barang kan ngono to rek. Nah, jadi kita nggak bisa memaksakan kehendak ya. Tetapi kalau sudah rotak bermasalah, ya mau nggak mau harus kita ganti yang baru ya. Kadang-kadang kalau diakali itu nggak tahan lama, bahkan akan berefek ke komponen yang lainnya yang bikin dia seharusnya untuk ke depan tidak ada masalah, nanti jadi bikin masalah kan gitu. Karena semua ada dampaknya jika diakali. Tapi kembali lagi ke yang punya kendaraan masing-masing kan gitu. Oke ya, wis tak simpen filter ini, tak ambil sampel dari motor yang kita bahas dari Honda Sport, tak pilihin. Sini ada 4 dan di sini ada kurang lebih sampel gambar. Ini loh bentuk full pump, fungsi full pump untuk memompa bahan bakar minyak ke ruang bakar ya. Fungsi filter full pump untuk menyaring residu kotoran endap-endapan sebelum ditransfer ke ruang bakar ya. Untuk tombol penasaran dan untuk tombol kita biar kita nggak salah beli barang, ini yang kita bahas di bagian filter fuel pump CB ya, CB ya. Nah, karakter CB itu kan banyak, CB Versa, CB 150 OLD, CB 150 new, CB 150 LED new, CBR 150, CBR 250, kira-kira seperti itu. Jadi yang kita bahas di kelasnya CB. Nah, jadi ben sampean nggak salah beli komponen filter full pump. Di kelasnya CB itu jenis filter full pump kurang lebih ada 4. Satu, kita ngebahas dari yang CB all ya, CB OLD yang masih pakai lampu standar. Itu biasanya filter full pumpnya ada di luar, di bawah tangki, warnanya hitam. Ini kira-kira gambarannya seperti ini. Tapi ini bukan filter full pump ya, ini filter udara Supra 5 dulu. Tapi kira-kira bentuknya seperti ini untuk memfilter bahan bakar. Isinya di dalamnya cuman ada kasa kertas ya, cuman ada kasa kertas kalau sampan belah. Kira-kira nanti fungsinya untuk nyaring minyak. Ini yang CB 150 OLD ya. Oke, di bawah tangki pentolan warna hitam kira-kira segede ini, yang lampunya belum LED. Oke, paham ya? Di bawah tahun 2014 lah kurang lebihnya. Nah,
Kalau untuk yang CB 150R tahun 2014, filter full pumpnya agak kecilan. Tak bukanya. Oh, ini ada contoh nih. Nah, agak kecilan tuh kayak gini. Kurang lebih tahun 2014. Nih. CB 150R 2014. Kurang lebih seperti ini. Oke. Kalau yang CB 150R OLD di bawah tahun 2015 biasanya filter full pumpnya kayak gini. Oke. Beda ya udahan ya. Fungsi sama, karakter beda. Ada lagi yang CBR 150 tahun 2011. Filter full pumpnya bentuknya kecil banget. Kayak ini, tak buka Jadi karakter CBR itu filter full pumpnya varian masing-masing. Nih, ini yang CBR 150 2011, yang ini 2014. Tuh ya. Terus ada lagi yang satu ini, CB 150R yang versi LED ataupun CRF. Bentuknya sama persis dengan ini tapi lebih besar, dudukannya beda ya. Tak potong. Jadi jangan salah beli filter CB itu ada 4 macam. Tipe filter full pump luar, tipe kecil, tipe sedang, tipe besar. Nah, ambil yang besar. Ini bisa dipakai CRF juga. Kita geledakin, kita bandingin. Oke, ini gambaran ya, gambaran. Nah, bentuknya gede segini, warna hitam. Ini gambaran. Nah, 1 2 3 4 sama CB 4 versi kurang lebihnya. Oke, geledakin ini gini. Oke, 1 2 3 4 ben sampai rasalah tuku. Tahun akan membawa keadaan, tahun akan membawa perubahan, tahun akan membuat perbedaan bentuk. Namun fungsi tetap sama, menyaring kotoran sebelum dimasukkan ke ruang bakar, menyaring residu. Tetapi intinya di filter full pump CB 150R itu versinya bermacam-macam ya. Nah, kalau untuk tipe filter full pump CB 150R OLD yang lampunya masih single, satu lampu, terus lampunya lampu standar di bawah tahun 2014 ya, itu filter full pumpnya ada di luar, di bawah tangki. Kurang lebih filter full pumpnya contohnya seperti ini, gede, warna hitam. Kalau sampean bongkar isinya kertas, nyaring, karakternya sama dengan filter minyak kayak gini ya. Terus untuk filter full pump dari CB 150R yang kurang lebih tahun 2014 itu bentuknya kecil, yang warna biru ini nih. Nah, ini tak beledain, udah dibahas toh yang ini. Nah, lebih kecil dia dengan kode part. Biasanya kode part full pump itu kode part K45, bentuknya kecil. Terus kancingannya condong ke sebelah kiri yo, jangan salah tuh. Terus untuk versi filter full pump CBR 150 kisaran tahun 2011 dengan kode pump KPP. Nah, ini kecil juga, lebih kecil dibanding 2014. Tuh, bentuknya kayak iwak duyung. Nah, ini. Oke. Terus untuk filter full pump CBR 150R yang sudah LED, yang new di atas tahun 2015 ya, 2018an tuh kurang lebihnya ya. Untuk filter full pumpnya lebih gedean dibanding dengan yang tahun 2014.
14 dan kancingannya condong ke arah kanan. Nah ini berlawanan toh. Ini kalau sampean paksakan standarnya besar, samar pasang yang kecil nggak akan bisa masuk, dudukannya pun beda. Misalkan yang gede kancingan cenderung ke sebelah kanan, sampean pasang yang kecil, ya gimana mau melebu? Nah, gini, sampean potong filternya ya nggak bisa. Pun sebaliknya, kalau untuk seri yang KZZ ini kisaran CB LED ataupun CRF sampai pasang yang kecil ya nggak bisa ya, karena yang dia cenderung ke sebelah kanan sampai pasang kok yang kecil, bentuknya gini rabadi ya. Ataupun untuk versi yang ini kalau sampai pasang yang gede ya nggak jadi juga. Ataupun untuk versi yang filter full pumpnya di luar sampai pasang 33 ini salah satunya diantaranya ya nggak akan bisa, karena karakter bentuk itu sudah berbeda kawan, walaupun titik sama ya. Nah inilah letak perbedaan dan persamaan. Persamaannya sama-sama berfungsi untuk menyaring kotoran, menyaring residu dari tangki ya. Karakternya, perbedaannya ada di tata bentuk, tata letak, tata ukuran, dan tata karakter casing full pumpnya. Kira-kira seperti itu kawan ya. Oke, sampean tengok yang saya bunderin pakai spidol. Oke, CB 150R 2014 kurang lebih, dia yang warna biru kecil. Terus untuk yang CB 150R CBR ya, CBR 150 kurang lebih tahun 2011 nih, yang kayak iwak duyung. Terus yang CRF 250 ya, yang versi CRF ataupun yang CB LED di atas tahun 2015 dengan seri part KZZ itu lebih besar. Ini yang 2014 itu di atasnya bundar sesertok, cuman ada satu soket full pump dan satu soket output minyak ya. Kalau di yang versi filter full pump yang kayak iwak duyung ini di atasnya ada dua mata selang, satu soketan. Kalau yang versi OLD yang benar-benar lama ini biasanya ada 3 saluran ya, satu saluran input, output, dan sarungan inti. Terus kalau untuk yang CRF ataupun CB LED hampir mirip karakternya dengan yang CB 2014, cuman tata bentuk di dalamnya sini sudah berbeda untuk tempat daripada penampungan residunya. Oke, ngono wae lur, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di segmen video berikutnya. Mudah-mudahan kawan-kawan semuanya sehat, lancar rezekinya, sukses kabeh, sugih kabeh, sugih dunia, sugih akhirat, sugih rezeki, sugih kesehatan, jauh dari bala, selalu bahagia, tercapai angan dan cita-citanya. Salam satu hati, salam sama-sama megang oli, dan salam akhir kadang sering ketutup kunci. Oke.